Halo, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan nama budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara dari Sabang sampai Merauke, ini api dinyalain, tidak boleh dipadamkan karena situasi kondisi Indonesia sekarang pada umumnya, pada nasional Indonesia umumnya ini sudah tidak baik-baik. Birokrasi pemerintahan sudah disusupi oleh berbagai macam kepentingan. Yang pertama, imperialisme, kapitalisme, militerisme, dan juga Polri juga. Kawan-kawan, terutama kawan-kawan yang menentang akan hal itu, rakyat Indonesia pada umumnya yang belum sadar bahwa negara Republik Kesatuan Republik Indonesia itu sudah dikuasai oleh asing. Dan dikuasai gimana? Coba lihatlah berbagai macam pidato-pidato Presiden Prabowo. Dia telah mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh rakyat sipil, mahasiswa, rakyat buruh tani dan lain-lain itu dibiayai oleh asing dan segala macam. Nah, itu yang pertama. Terus yang kemarin di mana statementnya itu bilang bahwa LSM, lembaga swasta masyarakat, itu dibiayai oleh pihak asing untuk mengadu domba rakyat Indonesia. Padahal dia tidak sadar bahwa dia sendiri sebagai kepala negara, sebagai presiden, orang nomor satu di Republik ini, ya kebijakannya yang lebih berpihak ke asing gitu. Bahkan menerima tamu asing gitu untuk menanam investasi modal dan segala macam di Indonesia begitu. Dan bawa masuk asing untuk merusak sumber daya alam, untuk mengisap sumber daya alam masyarakat adat Indonesia itu sendiri begitu, warganya. Ya, jadi gitulah kawan-kawan. Jika kita flashback ke belakang, bahwa apalagi kami rakyat Papua, akar rumput bangsa Papua yang memang dari awalnya notabene-nya dicaplok begitu, atau integrasi yang ditulis dalam catatan sejarah nasional Indonesia bahwa katanya itu merebut tanah air Papua dan segala macam, atau pembebasan Irian Barat. Itu omong kosong kawan-kawan. Saudara Indonesia itu harus paham, belajar sejarah. Sebelum sejarah direvisi itu dihapus, itu ingat itu, sebelum sejarah dihapus, karena itu sedang direvisi, sedang dikerjakan itu. Sekitar beberapa bulan lagi itu akan diterapkan begitu. Jadi kayak macam apa ya? Jadi untuk belajar sejarah, karena ya presiden sendiri juga kan memang sudah menjadi tersangka begitu dalam kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi. Yang pertama mungkin di Timur Leste, terus Aceh, Papua, belum di Indonesia sendiri begitu, bahwa presiden sendiri juga pada saat itu menjabat sebagai panglima atau panglima jenderal dan segala macam itu kan beliau juga terlibat begitu. Jadi kayak macam ya untuk menghindari, menjaga nama baik kabinetnya begitu. Jadi ya begini kawan-kawan rakyat Indonesia pada umumnya, saya mau kasih tahu bahwa negara Republik Indonesia, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik ini sudah tidak ada. 5 sila itu sudah tidak ada nilai di Republik ini kawan-kawan. Teman-teman saudara, ingat, kita sekarang ini sedang dijajah begitu. Bahkan rakyat Indonesia pun sendiri begitu, dijajah oleh negaranya sendiri. Jadi ini ya mungkin sedikit saya mau sampaikan begitu, ini untuk penyadaran generasi yang tentukan Indonesia emas seperti mimpinya Jokowi itu
2045 itu bukan mereka yang tentuin begitu. Jadi ya tentunya kembali sama kita sebagai generasi muda begitu. Generasi muda yang tentunya adalah mesin intelektual untuk melanjutkan perkembangan bersamaan beriringan dengan perkembangan global gitu. Terus ada beberapa kita ke ini lagi toh, kita masuk ke hilirisasi programnya si Jokowi itu. Hilirisasi dengan slogan bahwa penghijauan dan segala macam. Hilirisasi, nah sekarang kan lihat Raja Ampat sekarang kan tempat yang seindah itu mau dirusak. Coba kawan-kawan, teman-teman saudara, lihat itu baik. Tempat yang seindah itu yang sudah diakui oleh dunia, UNESCO, tapi mereka masih mau merusak itu. Coba, itu kira-kira itu pejabat kabinet negara ini kayak macam gimana ya? Rakus banget begitu, jadi macam terlalu rakus yang mungkin nggak ada kata cukup begitu. Jadi macam mereka itu kayak macam seakan-akan itu kata cukup nggak ada, kayak macam ya antam aja begitu, rusak aja, antam terus, biarin rusak aja. Nanti yang tanggung dampaknya dari situ kan masyarakat adat, masyarakat lokal yang ada di sana yang punya hak wilayah adat itu. Nah otomatis belum beberapa contoh yang kita bisa ambil di Halmahera di Maluku itu kan sudah bisa lihat bahwa di mana dampak zat merkuri itu dia saat besi berat itu dia akan masuk ketika laut tercemar, terus ikan-ikan juga semua terkontaminasi semua dan dikonsumsi oleh manusia setempat di situ, warga setempat di situ yang selalu mencari makan untuk menafkahi keluarganya di sana. Ketika mereka konsumsikan itu, ya mereka tentunya manusia juga akan kena itu saat beracun itu, kimia itu, merkuri itu saat besi yang sebagai limbah yang akan dibuang oleh itu perusahaan nikel itu. Jadi nikel ini sebenarnya sangat berbahaya untuk kehidupan kita manusia. Jadi kawan-kawan, kalau saya pribadi sih, saya memang kalau saya pikir kita tidak perlu bertanya-tanya lagi bahwa kenapa sih Papua itu gini ongnya gini rusuh segala macam. Ya itu maklum lah, karena saya memaklumi itu, kami sebagai generasi bangsa Papua yang memaklumi itu, karena ya gimana ya, sejarah yang ditulis rapih dalam sejarah negara, katanya dengan perebutan atau pembebasan Irian Barat dan lain-lain, itu semua sudah dicatat di dalam bahwa bangsa Papua itu dibebaskan dari tangan kolonial Belanda, padahal sama sekali tidak terjadi hal itu. Dan itu pun juga dengan sepihak mengklaim bahwa tanah Papua itu bumi Papua yang terletak di Samudra Pasifik itu adalah milik Indonesia begitu. Ini terlalu berhalusinasi, terus bermimpi setinggi-tingginya. Padahal pada saat itu di sidang BPUPKI, Bung Hatta sendiri sebagai founding father Indonesia juga proklamator, di mana beliau juga udah menolak bahwa tidak boleh saya tidak pusingkan dengan mereka, bahwa mereka bisa menentukan hak nasibnya sendiri begitu. Mau merdeka ya boleh, nanti soalnya beliau takutnya tuh gini, nanti Indonesia dianggap itu jadi imperialis baru gitu, kolonialisme baru, kolonialisme modern. Nah itu sekarang kan kenyataan. Jadi saya tidak ketika saya berdiskusi dengan teman-teman dari Sumatera pada umumnya, ya mereka mengatakan seperti itu. Kalau kami nggak terlalu pusing sih, soalnya ya Bung Hatta pernah mengatakan itu begitu. Jadi untuk rakyat Indonesia, generasi Indonesia, saudaraku, jadi yang sadar, begitulah. Jadi sejarah itu penting. Jas merah tuh kata Bung Karno tuh. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah tuh. Jadi sejarah itu sebenarnya penting, tapi kadang juga sejarah bisa dibuat oleh manusia dan bisa mendoktrin, akhirnya jadi
dogma kepada generasi bahwa mengajarkan sesuatu yang memang tidak benar-benar realitas waktu terjadi di masa lalu gitu. Jadi sejarah Indonesia ya banyak dimanipulasi, yang tercatat kadang yang tidak real gitu. Belum diajarkan bahwa Indonesia merdeka sebenarnya sih merdeka penuh, diakui oleh Belanda sendiri itu pada tahun 1949 begitu. 1949 itu baru diakui sah de facto dan de jure begitu. Sedangkan hari proklamasinya ya 17 Agustus 1945. Itu pas tahun-tahun bersamaan dengan Perang Dunia Kedua tuh. Akhir dimana Hiroshima dan Nagasaki dibombardir oleh Amerika, dilepaskan itu bom atom di sana gitu. Dua kota Jepang hancur itu. Jadi untuk kawan-kawan Indonesia pada umumnya, saya tidak memaksa kawan-kawan, tapi setidaknya bisa memahami sejarah itu dulu, baru bisa memahami kenapa orang Papua sih teriak-teriak terus menuntut haknya begitu. Kenapa orang Papua itu selalu demo, orang Papua ini yang sebagai anak muda yang kuliah, tapi mereka kenapa selalu demo ya? Tapi sudah diberikan otsus gitu loh, otsus. Nah itu harus perlu diingat kawan-kawan, saudara se-Indonesia. Otsus itu bukan kami sendiri yang menikmati begitu. Otonomi khusus untuk Papua dari Sorong sampai Merauke, kalau kurang yakin jalan aja sendiri lihat di Papua. Saudara dari se-Indonesia, dari Sabang sampai Ambon, semua ada di sana, mencari makan di sana begitu, untuk bertahan hidup begitu. Jadi ada yang dengan program pemerintah dari negara begitu, program transmigrasi yang diluncurkan, terus ada yang secara individu begitu, individu dengan niatnya sendiri untuk merantau di Papua itu banyak sekali. Jadi otonomi khusus di sana itu sebenarnya bukan kami yang menikmati, bukan kami orang Papua yang menikmati otonomi khusus, tapi orang Indonesia pada umumnya dari Sabang sampai Ambon ikut menikmati itu otsus. Jadi kami cuma dapat sedikit aja dari otsus itu. Itu tidak sama dengan Aceh, saudara di Aceh sama di Jogja. Itu tidak sama dengan mereka. Kalau mereka masih punya kebebasan diberi otonomi khusus. Bahkan itu bisa mereka buat setingkat partai lokal aja, partai lokal daerah aja masih sudah bisa. Itu mereka dipersilakan untuk membuat. Apalagi kita kalau itu Papua enggak. Papua itu kenapa ya dibatasi begitu? Membuat partai lokal enggak boleh begitu. Jadi